skill abad 21 gitu ya. Nah, memang design thinking itu hal yang perlu dipelajari gitu, karena aku masih sering menemui ada orang-orang yang kayak gini, Assalamualaikum Kang, dah, terus nggak dilanjut. Nggak dilanjut. Ketika kita melakukan proses design thinking gitu ya, sebetulnya outputnya itu tidak selalu yang sifatnya produk gitu ya. Orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang, tetapi dia mengharapkan hasil yang berbeda. Kayaknya aku tahu deh. Oh, bahasa Inggrisnya lupa bahasa. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan ya kapanpun teman-teman nonton video ini. Selamat datang di video ketiga Literasi. Dan hari ini aku nggak bakal sendirian. Aku bakal bareng sama satu temanku. Dia adalah sebenarnya teman kerjanya tim Literasi. Jadi mungkin ada teman-teman akan lebih kenal setelah kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan hari ini rencananya kita akan membahas terkait salah satu skill kali ya. Salah satu skill di abad 21 ini ya, yang sangat hits sekali akhir-akhir ini. Dan aku hari ini menghadirkan temanku yang juga seorang praktisi dari skill tersebut, yaitu skill design thinking. Jadi sebenarnya kenalin, namanya nama kakaknya adalah Givaris Fasya, Sobat Litera. Dan nanti mungkin akan lebih kenalan lagi ya. Ya, boleh. Oke, boleh dong. Sebelumnya nih aku kan tadi aku udah memperkenalkan namanya ya. Siap. Berarti selanjutnya silahkan perkenalkan diri sendiri di video ini. Siap ya. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam ya, Sobat Litera. Perkenalkan, namaku Givaris Fasya. Teman-teman bisa panggil aku Faris. Saat ini aku bekerja sebagai salah satu dari produk portfolio management di Telkom Corporate University. Dan sebenarnya dulu aku kuliah di jurusan teknik kimia ya teman-teman, tapi setelah lulus ternyata punya passion dan minat gitu ya di bidang yang lain gitu ya. Dari dulu sebelumnya pernah jadi seorang konsultan, sampai akhirnya sekarang bekerjanya banyaknya sebagai produk portfolio management. Kayak gitu. Oke, ternyata jurusannya jauh ya dari pekerjaan sekarang ya. Iya. Banyak orang bilang ya kalau bukan salah jurusan ya, mungkin lebih ke baru menemukan jalur lah. Yeah. Mungkin jalur kesuksesanku ya lewat sini gitu ya. Kita nggak pernah tahu lah masing-masing seperti apa gitu rezekinya ya. Betul. Dan sebelumnya di consulting apa fokusnya? Dulu lebih banyak sebetulnya di pengembangan SDM, jadi memang arahnya lebih ke sifatnya training, tapi juga waktu itu kita support juga ke yang sifatnya kita membuat strategi gitu buat organisasi atau perusahaan. Berarti fokusnya sama lah ya sama Telkom Corporate University, maksudnya inline secara core-nya. Kalau dibilang bidang sih mirip ya, tapi kalau secara cara kerja ya, kalau consulting kan lebih strategis ya. Kita lebih akan lebih banyak kayak ke riset gitu. Kita bikin frameworknya, bikin fondasinya. Tapi kalau kerjaan sekarang ya justru sekarang yang mempraktekkan gitu ya. Jadi lebih operasional, lebih banyak perintilannya gitu. Jadi lebih menantang sih sebenarnya akhirnya. Ternyata apa yang dulu pernah diusulkan, pernah disusun strateginya buat orang lain, sekarang harus mengerjakan itu dan merasakan experience-nya beda banget gitu ya. Jadi ini pengalaman baru dan sangat seru sih. Jadi mungkin yang sebelumnya lebih ke arah konseptor, sekarang eksekutor gitu ya, benar-benar eksekutor banget. Karena day to day selalu ada kerjaan, selalu ada meeting ya. Benar-benar perintilan gitu ya, dokumen-dokumen. Jadi emang lebih praktikal lah gitu ya, dan pasti memerlukan skill-skill atau mungkin hard skill baru gitu ya, selain dari sisi analisis dan mungkin dari segi lebih strategik ya kalau sebelumnya gitu ya sebagai konsultan gitu. Nah tadi kan udah ngobrolin soal backgroundnya ya gitu. Dan aku ngeliat kayak backgroundnya tuh sebenarnya walaupun jauh dari kuliahnya, tapi sebenarnya cukup inline dari pekerjaan-pekerjaannya, dan juga ya banyak kerja. Kalau sekarang mungkin lebih ke kerja lapangannya kali ya gitu. Since jadi eksekutor, maka ya harus punya banyak skill baru juga di luar dari yang didapat di kampus mungkin gitu, dan juga dapat dari pekerjaan sebelumnya as strategik gitu ya. Nah, aku pengen tahu gitu sebenarnya dari
kita panggilnya apa ya, Kak Faris kali ya. Boleh, boleh. Dari Kak Faris Boleh. sendiri gitu, dari skill-skill yang mungkin didapat dari pas kuliah gitu, didapat dari pengalaman pekerjaan sebelumnya dan pengalaman pekerjaan sekarang gitu. Kira-kira skill apa sih yang sering banget kepake dan mungkin banyak didalami atau banyak dipelajari lah gitu ya. Dan mungkin jadi interestnya Kak Faris gitu sekarang itu apa gitu. Oke, ya. Kalau dulu sih waktu di consulting memang lebih banyaknya lebih ke riset ya. Skillnya adalah riset. Kemudian juga karena arahnya adalah untuk pengembangan SDM, jadi memang belajar gimana menyusun suatu ya baik strategi ataupun dulu tuh ya bikin training ya. Jadi kita menganalisis kebutuhan customer, kemudian kita bisa ngasih solusinya bentuknya apa kayak gitu. Nah sekarang juga sebetulnya hampir sama ya. Ada proses analisa, kemudian juga kita menyusun itu jadi sebuah solution yang pas gitu ya buat customer, masih sama dilakukan. Tapi memang basisnya sekarang kalau aku di tempat kerja sekarang memang sudah lebih ke mengurus portofolio gitu ya di satu divisi tadi ya. Jadi nggak cuma satu produk, jadi banyak banget produk gitu ya. Banyak banget produk. Artinya juga banyak berhubungan dengan teman-teman product owner sebutannya ya, yang benar-benar day to day mengelola produk kayak gitu. Nah, setelah ya hampir 5 tahun ya setelah aku lulus tahun 2018 gitu ya, hampir udah mau 6 tahun. Memang salah satu skill tadi yang disebutin di awal, apa sih skill yang dibutuhkan itu, khususnya sekarang selalu dibicarakan gitu ya di beberapa riset gitu ya, skill abad 21 gitu ya. Nah salah satunya adalah memang design thinking itu hal yang perlu dipelajari gitu, karena bisa dibilang design thinking ini sifatnya kan lebih horizontal ya. Artinya dia bisa dipakai di banyak industri gitu. Bahkan banyak yang akhirnya juga mendalami kalau design thinking di bidang kesehatan misal, atau di bidang tambang mungkin, atau bidang lain ya, banyak ya, industri kita banyak yang vertikal. Nah, artinya nih design thinking ini lebih kayak skill leadership, skill manajemen, itu kan semua diperlukan ya di semua industri. Nah, ternyata design thinking ini juga bisa banget kita pakai gitu ya, khususnya di bidang tadi yang aku geluti sekarang sebagai portfolio product management kayak gitu. Sebenarnya kalau aku ya seringnya kan mungkin atau teman-teman juga dari Sobat Litera juga sering banget nemu design thinking itu mungkin lebih into creative work gitu ya. Maksudnya lebih ke creativity base atau sesuatu yang kerjanya benar-benar memerlukan ilmu kreatif, inovasi, innovate something gitu ya. Atau mungkin lebih banyak brainstorm sama orang gitu. Dan ternyata benar kata Kak Faris tadi bahwa sebenarnya design thinking itu bisa dipakai di semua industri gitu ya. Bahkan kepake banget sih sebenarnya di sebuah industri gitu. Dan tadi mungkin memilih untuk mempelajari itu salah satunya karena kepake banget ya di kantor gitu ya. Ya, kepake banget. Jadi sebetulnya waktu aku di consulting itu kepake banget tadi. Aku harus menganalisa kebutuhan customer. Nah, waktu dulu ya hampir banyak industri gitu, industri banking, oil and gas, kemudian apa lagi ya, media, apapun. Aku harus bisa memahami kan. Artinya aku harus melakukan empathize ya, kalau di salah satu tahapannya proses design thinking kayak gitu. Nah itu kan sesuatu yang tidak mudah ya, kita bisa memahami apa yang sebetulnya dibutuhkan orang lain sampai di ujungnya kita menawarkan ya bentuknya produk ya, apapun itu ya. Kalau di case aku tadi bisa bentuknya strategi yang sifatnya dokumen gitu ya, panduan gitu buat customer, ataupun kita menyiapkan sebuah pelatihan gitu kan. Nah dengan kita punya design thinking ya kita tahu nih mana sih yang pas gitu, karena kayak gini aja case-nya. Kita dalam design thinking itu kan kita perlu tahu namanya user persona. Betul. Nah dulu kalau kita ngelihat siapa sih target user kita gitu kan, kita lebih seringnya bicara demografi, misalkan umur, pekerjaan. Nah sekarang ternyata kita harus lebih detail lagi gitu. Karena bisa jadi misalkan aku sama Ndura anggaplah usianya sama gitu ya, jurusannya sama, tapi masalah kita beda gitu. Betul. Misal aku punya masalah nggak bisa ngatur uang gitu ya, mungkin Nurul masalahnya bingung misalkan tadi membuat satu inovasi. Nah itu harus detail banget gitu, kita mendefine persona yang dibutuhkan oleh customer kita kayak gitu. Nah termasuk tadi ketika buat pelatihan antar
antar bidang itu mungkin beda gitu ya. Bahkan di satu bidang yang sama itu akan beda karena target customer-nya beda gitu. Bisa jadi di level top atau di middle management atau low itu antar level manajemen pun akan sangat berbeda gitu, bisa jadi kebutuhan pelatihannya kayak gitu. Berarti lebih ke apa ya, kebutuhan untuk empathize more juga kali ya gitu, karena kayak nggak cukup dengan segmentasi siapa yang butuhnya gitu, nggak cuma dari segi usia, nggak cuma dari segi misalnya gender atau misalnya jenis pekerjaannya apa, tapi more untuk lebih spesifik lagi gitu. Makanya kenapa si design thinking ini di dalamnya ada user persona, itu mungkin yang dipakai ya? Ya, salah satunya ada framework user persona kayak gitu yang bisa digunakan. Ya, untuk ngedefine lebih dalam lagi gitu kan sebenarnya kebutuhan apa sih si target yang membutuhkan Yang solusi itu betul. seperti apa sih Betul, gitu kan. Apakah orangnya jenis A, jenis B, itu karena bakal beda-beda, bener yang kata Kak Faris tadi sebut juga gitu. Dan bahkan di satu divisi atau di satu bidang, bahkan di sebuah kelompok pun setiap orang pasti punya permasalahan yang berbeda gitu, bener, dan butuh solusi juga yang beda gitu. Dan mungkin di konteksnya Kak Faris karena tadi ada ngasih misalnya ngasih outputnya berupa strategik dan berupa solusi, itu juga yang ya itu butuh banget untuk empathize ya. Bener-bener banyak empathize orang lain gitu, terutama customer sih di sini ya konteksnya ya. Betul sekali itu. Oke, nah dengan belajar si design thinking ya as a whole gitu, maksudnya secara keseluruhan, nggak cuma spesifik misalnya tentang apa gitu. Ngerasa nggak di personal life gitu ya, ada nggak di proses dalam kehidupan sehari-hari Kang relate nih sama design thinking gitu? Oke, ini ada banget ya. Mungkin aku sedikit narik dulu juga ya. Jadi ketika kita melakukan proses design thinking gitu ya, sebetulnya outputnya itu tidak selalu yang sifatnya produk gitu ya. Jadi misalkan aku bicara pelatihan atau kita bikin satu program jangka panjang gitu ya, misalkan untuk membangun culture gitu di perusahaan. Tapi sebetulnya proses output dari design thinking itu bisa jadi kita hanya mengubah namanya proses bisnis. Oh, I see. Kenapa? Karena dalam proses kita melakukan design thinking, kita juga perlu bisa memetakan bagaimana sih namanya customer journey. Kayak gitu. Jadi sesimpel misalkan bisa jadi aku mau meng-empathize Nurul gimana gitu ya. Misalkan day to day-nya itu seperti apa sih gitu ya, journey-nya dari bangun tidur sampai mandi, kemudian melakukan aktivitas harian sampai tidur lagi. Itu pasti kan ada ups and downs-nya ya. Ada fasenya datar biasa aja, ada yang waktunya seneng banget gitu ya, mungkin karena dapat nilai bagus gitu ya di kuis gitu. Atau bisa jadi down karena misalkan di jalan ban bocor gitu ya atau apa. Jadi dari journey kita gitu ya, baik mungkin ini bisa macam-macam ya, kita mengambil bisa jadi journey dalam satu hari ataupun kita membuat satu journey dalam bentuk tahun, bulan, itu terserah ya periodenya. Tapi tujuannya adalah untuk meng-capture sebenarnya setiap hari itu experience-nya user itu seperti apa kayak gitu. Nah, makanya ternyata ketika kita bisa mendefine journey itu, bisa jadi memang sebetulnya kita tidak perlu membuat sesuatu yang sangat baru dan istilahnya megah banget gitu ya, bikin produk kan kadang kita udah pusing sendiri gitu. Benar-benar. Padahal bisa jadi kita hanya mengincar salah satu part of journey-nya si user kayak gitu. Jadi contohnya gini, aku di kantor itu kan memang unitku itu bertugas juga ada istilah namanya share service. Artinya unitku ini bisa diminta tolong untuk mengerjakan apa yang dibutuhkan dari unit lain kayak gitu. Nah, yang sekarang berjalan itu kita saat ini menggunakan semacam kayak type form kan. Jadi request disampaikan di situ dan dari request itu aku akan mengkonversi untuk jadi output yang diharapkan. Nah, ternyata menarik, setelah berjalan tuh ternyata aku sering kesal akhirnya gitu ya. Karena ternyata dari request ini kadang tidak clear, tidak lengkap kayak gitu. Sampai akhirnya aku ngecek nih, apa sih yang salah gitu ya. Aku berpikir kenapa nih jadinya malah jadi menyulitkan aku sendiri gitu kan. Ternyata memang di type form itu gitu ya, pertanyaan yang aku ajukan memang di satu sisi memang kurang lengkap. Oh, I see. Kayak gitu. Jadi akhirnya aku mengubah aja, aku nambahin pertanyaan kayak gitu. Aku nambahin pertanyaan, aku tambahin keterangan di pertanyaan itu. Jadi aku kasih misalnya contoh,
Untuk pertanyaan A ini ya jawabannya kayak gini ya, yang kami harapkan gitu sebagai unit yang menerima pekerjaan ini gitu. Ya alhamdulillah setelah itu beberapa user jadi lebih baik lah. Iya. Jadi aku tidak perlu lagi setelah request itu datang terlalu banyak untuk menanyakan lagi gitu. Ini sebenarnya apa sih gitu. Iya, Ya, iya, iya. itu pasti sih aku lakukan, cuman itu jadi mengefisiensikan pekerjaanku sih. Nah itu salah satunya, termasuk juga di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Kalau aku sebenarnya kan belajar desain thinking itu baru mulai itu di tahun pas banget ya aku lulus juga sih kebetulan di 2018. Nah setelah mendalami ikut workshop, webinar gitu ya. Kemudian terakhir aku juga coba ikut sertifikasi ya untuk ya mendalami lagi dan biar ya ada pengakuan ya. Ini kan juga salah satu yang dibutuhkan ya kalau sekarang ya. Sebagai bukti memang kita punya kapabilitas di bidang itu. Nah, ternyata ya design thinking itu sebenarnya hal-hal kecil sih. Jadi semisal gini, kita dalam berkomunikasi yang aku selalu bangun adalah kan seringnya kita kadang kalau WhatsApp misalkan ya. Aku masih sering menemui ada orang-orang yang kayak gini. Assalamualaikum Kang. Dah. Terus nggak dilanjut. Nggak dilanjut. Kesel gak sih? Aku juga sering banget kayak gitu. Iya kan? Aku berpikir kenapa ya orang gini ya gitu ya. Kalau orangnya aku kenal, biasanya aku suka iseng, aku marahin. To the point dong gitu kan. Maksudnya kita ketika disapa kayak gitu kan kita jadinya harus meluangkan waktu untuk menjawab. Betul. Tapi oke lah, mungkin dia takut gitu ya. Kadang mungkin Segan gitu ya, segan gitu. Mungkin junior kita atau emang orang yang belum terlalu dekat sama kita jadi agak ragu gitu. Ya udah aku akan selalu coba respon dengan ya waalaikumsalam, apa yang bisa dibantu. Jadi kita biasakan untuk ya kita tanya aja gitu kan. Ataupun kadang gini, ketika mereka bertanya gitu ya, kita memberikan respon. Nah, salah satu yang aku sering terapkan adalah ini udah cukup belum misalkan, apakah ini udah terjawab. Iya. Itu kan sebetulnya suatu praktek ya, kita pengen memastikan orang ini memang terbantu sama kita. Karena kan prinsipnya design thinking itu sebetulnya ini ya, orang itu dengan adanya produk dia jadi versi yang lebih baik kayak gitu. Jadi istilahnya kalau kita melakukan design thinking itu kan kita bukan memperbaiki produk ya, tapi kita meningkatkan atau kita build better version of si usernya gitu. Jadi versi yang lebih baik. Nah makanya aku selalu ngecek ini udah cukup belum, ada lagi nggak yang kurang clear. Itu yang selalu aku biasakan kayak gitu. Nah, selain itu sebenarnya kalau sehari-hari ya, apalagi kalau kita yang kerja di kantor gitu ya, di satu perusahaan, pasti kan selalu kita bikin report, bikin slide. Nah, saya ada beberapa praktek design thinking yang bisa kita terapin. Misalkan kayak gini, kalau misalkan kita bikin presentasi yang sifatnya misalkan untuk sebagai bahan pelatihan ya. Tapi ini bukan pekerjaan sekarang sih, waktu aku di consulting, aku tuh support juga untuk bikin materi pelatihan. Nah, aku di sana diajarin gimana caranya kalau kita bikin slide itu, kita harus berpikir jadi audiensnya. Jadi misalkan gini, pelatihan itu di satu ballroom gitu. Ada orang yang duduk di depan, ada orang yang duduk di belakang. Nah, gimana caranya kita ketika bikin materi itu, kita harus memastikan semua orang bisa melihat kan. Bener. Nah, makanya kalau kita sudah punya mindset design thinking, kita akan berpikir, oke, ukuran dari setiap pointers yang ada di slide itu, kalau dulu aku mazhabnya ya dari mentorku dulu di tempat consulting sebelumnya, itu minimal 20. Fontnya. I see. Oke. Fontnya. Terus kalau dulu beliau itu selalu paling suka tipikalnya yang si backgroundnya itu gelap, biar tulisannya yang terang. Iya, benar. Nah, tapi ya aku kadang kurang setuju sih, karena susah bikin warnanya ya. Iya. Karena itu jadi obstacle sendiri sih. Tapi maksudnya aku dari situ nangkep banget gitu. Kenapa beliau itu sangat detail, karena beliau tuh memikirkan ya audiensnya tuh harus terbantu gitu dengan adanya slide-nya dia gitu. Jangan sampai kita udah nyusun dari riset berhari-hari gitu ya, nyari data sana sini, tapi pada akhirnya audiens tidak bisa memahami apa yang dituliskan gitu. Pesannya nggak nyampe lah ya. Betul, gitu ya. Betul banget. Nah, terkait pesan juga beliau itu paling suka dulu tuh aku diajarin
gimana caranya ya kita bikin ilustrasi yang lebih mudahin. Nah, kalau dulu tuh aku Oke. sering banget diminta untuk bikin video gitu ya. Mm-mm. Jadi untuk menjelaskan satu materi gitu ya atau insight yang pengen disampaikan itu kita bikin video. Nah, biasanya kalau bikin video tuh kan seringnya sumbernya rata-rata dari luar lah ya kayak Iya, gitu. betul. Nah, kadang ya kita harus bikin subtitle Nah ya. agar paham kan si audiens tuh. Heeh. Itu kan juga sebenarnya aku pikir ya itu kan pada akhirnya kita ingin audiens kita memahami apa yang disampaikan. Jadi hal sesederhana itu juga bisa kita praktekin ya. Tadi balik lagi yang di awal aku sempat share juga ke teman-teman ya, design thinking ini bisa dipakai dimanapun gitu. Sesimpel juga misalkan kayak gini aja. Ketika kita ke minimarket ya, ada tulisan push dan pull ya. Ha-ha. Itu kan sebetulnya tujuannya agar ada dua pintu tuh bisa kepake dua-duanya Iya, kan benar, secara benar, bersamaan. Artinya apa? Tidak ada orang yang terhambat Betul. masuk. Ya kayak ada petunjuk-petunjuk itu kan sebenarnya memudahkan biar orang tuh nggak bingung kan. Nah gitu sih. Jadi kalau mau dieksplor banget tuh banyak banget sih kayak gitu. Mungkin kalau buat tambahan ya buat teman-teman, kalau pernah dikasih rekomendasi kalau misalkan mau memahami sebenarnya design thinking itu kalau dalam kehidupan sehari-hari gimana sih. Nah, ada salah satunya bukunya Michael Lewrick ya, ini katanya yang paling ahli lah gitu ya di design thinking ya. Nah, di bukunya itu Design Thinking Life Playbook kalau nggak salah judulnya. Nah, itu ngebahas banget kenapa sih design thinking itu harus kita punya gitu ya. Tapi secara mindset dulu gitu. Karena kalau kita mindsetnya dapat untuk memprosesnya itu udah malah Lebih apa ya, mudah. jadi lebih mudah ya. Bahkan kalau di perusahaan ya jadi culture mungkin. Udah biasa ya, gitu. ya, ya, Apapun semua pekerjaan gitu ya, bentuknya apapun, bidangnya apapun itu basisnya adalah design thinking. Design thinking. Sebetulnya. Gitu. Menarik. Ternyata menarik ya, maksudnya setelah dapat esensi design thinking itu, maksudnya esensinya kan adalah membantu orang ya, maksudnya untuk ningkatin experience-nya mereka, punya experience yang better version dibandingkan sebelumnya gitu kan. Betul. Intinya lebih ke membantu dan memberikan added value dari sesuatu yang sebenarnya ya mungkin mereka pakai gitu, misalnya kayak produk. Oh kita membantu mereka untuk scale up itu jadi lebih menarik atau lebih menyenangkan atau lebih ya better version lah intinya Better gitu. version. Dan ternyata sekecil bener sih, aku nggak kepikiran kalau yang minimarket push dan pull itu Iya. itu tuh juga sebenarnya karena kalau nggak ada tulisan itu, bahkan ada tulisan pun masih Suka banyak dilawan orang ya. yang iya betul kayak harusnya Push didorong. malah di pull. Ya, Ya sih, jadi cenderung semuanya di push ya. iya Karena lebih ringan kan. Iya benar karena kalau narik kan ada Tenaga. iya ada butuh tenaga lebih kan dibandingkan dengan Gayanya dorong. lebih tinggi ya. Iya depannya. benar. Iya. Dan ngomongin soal yang tadi ya materi pelatihan itu aku juga pernah dan aku merasa benar tadi yang kayak misalnya pengaturan font, kayak pengaturan background itu tuh sebenarnya kecil tapi matters gitu loh. Dan apalagi untuk misalnya acara-acara dengan skala yang lebih besar gitu ya. Dan itu tuh benar-benar membantu orang bisa tetap fokus dan tetap bisa get the message dari materi yang mau disampaikan kan gitu. Betul. Makanya ternyata design thinking itu bahkan hal-hal kecil pun juga benar-benar matters, bahkan yang kayak tadi juga kayak komunikasi kayak sesimpel kita ada yang bisa saya bantu atau misalnya kayak nanya feedback kira-kira udah cukup apa belum, itu kan sebenarnya part of empathize itu tadi ya, balik lagi gitu. Salah satunya kayak maksudnya nanya kayak ada yang bisa aku bantu nggak, tapi kan itu sebenarnya bentuk kita mengempati dia gitu, maksudnya kita nanya betul. kayak lu butuh apa gitu dari gua gitu kan, makanya Aktif aja lah kita mah sekarang. Ya itu kadang yang membedakan kita dengan orang lain gitu. Siapa yang mau duluan gitu, iya mengajukan diri lah. benar. Nah tadi iya menarik. Soalnya kayak ternyata tuh emang fokusnya tuh sebenarnya lebih ke customer centric gak sih ujung-ujungnya? Betul, itu salah satu kata kunci ya dan prinsip lah yang harus dipegang ya sama kita. Customer centric. Oke. Nah tadi juga ada bukunya, sebenarnya menarik ya untuk kita baca. Kayak sebenarnya mungkin hal-hal kecil yang kita lakuin tuh sebenarnya matters dan itu tuh sebenarnya part of design thinking juga gitu kan sebenarnya gitu. Cuma kita nggak sadar aja karena esensi design thinking tadi mungkin belum dapat gitu, dan mindsetnya tadi balik lagi ya, mindset design thinkingnya tuh belum kena gitu, makanya kita nggak ngeh gitu kalau sebenarnya yang kita lakukan tuh adalah kecil-kecil
menumpuk part dari design thinking gitu ya. Betul betul. Oke, nah tadi kan udah bahas tentang design thinking. Mungkin tadi udah kasih apa ya secara singkatnya gitu ya tentang design thinking dan apa sih sebenarnya contoh-contoh dari design thinking di kehidupannya Kak Faris dan di kehidupan sehari-hari kita gitu mungkin ya. Banyak sih sebetulnya. Kalau udah belajar ternyata Ternyata oke. ternyata itu design thinking ya. Iya. Kayak Jadi semua hal ya jadi mungkin design thinking. jadinya memvalidasi sih apa yang kita lakukan itu sebenarnya arahnya udah positif banget nih. Kayak gitu. Dan perlu di spread lagi sebenarnya buat ke orang lain ya. Orang-orang sekitar gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan tambahan sih. Wah, apa tuh? Aku penasaran aja gitu. Kira-kira apa sih? Maksudnya di luar dari ikutan sertifikasi tadi ya, gitu. Di luar dari baca buku gitu. Kenapa sih pengen mempelajari si design thinking? Padahal kan skillnya banyak ya. Maksudnya skill di kantor tuh banyak loh, nggak cuma design thinking doang. Gitu. Design thinking adalah salah satunya gitu. Tapi kenapa sih memilih untuk mempelajari design thinking? Apakah tadi ya interesting dengan karena itu juga masuk ke dalam human interaction. Itu kan masuk human interaction ya kalau menurut kalau aku lihat ya tadi dari berdasarkan prinsipnya gitu. Kenapa sih pengen belajar ini gitu? Apa ya kayak selain untuk membantu kerja kalau idealnya kan ngebantu kantor soalnya ngebantu job desk dan lain-lain. Tapi aku pengen tahu gitu loh kenapa sampai pengen ikut sertifikasi, kenapa sampai pengen ikut mungkin course atau mungkin membaca buku-buku tentang design thinking gitu. Siap. Oke. Kalau menurutku ya yang paling penting ya ketika kita ingin melakukan perubahan lah gitu ya. Ya, oke. Aku tuh suka satu quotes dari Albert Einstein. Kata, aku lupa bahasa Inggris ya, tapi intinya gini. Orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang, tetapi dia mengharapkan hasil yang berbeda. Kayaknya aku tahu deh. Oke. Aku bahasa Inggrisnya lupa bahasa. Tapi kayaknya aku tahu. Agak buruk. Kayaknya aku tahu quotes itu. Ya. Soalnya aku sempat pakai juga sih, seneng sih aku kalau mau bicara kenapa sih kita harus belajar sesuatu gitu, sesuatu yang baru gitu. Ya salah satu prinsipnya itu gitu. Ketika kita ingin mengharapkan hasil yang berbeda, maka kita harus mencari cara yang baru gitu. Betul. Tapi baru itu tidak selalu kita harus bikin produk gitu ya, tapi sekedar kita menanamkan mindset gitu yang lebih baik kayak gitu. Nah, termasuk kayak sekarang nih kalau kita mau perubahan gitu ya, perubahan diri kita, di orang lain, di organisasi kita sekarang, bahkan negara kita gitu ya. Itu tuh yang paling penting memang mindset gitu. Betul. Ya. Salah satu mindset yang perlu dimiliki aku rasa ya buat teman-teman gitu ya. Khususnya buat sobat litera gitu ya. Adalah design thinking gitu. Nah, aku sih nggak tahu sih, aku selalu percaya kalau kita memudahkan orang lain, maka hidup kita akan lebih mudah gitu. Iya, oke. Ya, ini istilahnya kalau kita bantuin orang gitu ya kadang ya kita nggak pernah tahu aja ya tiba-tiba ada orang lain yang membantu kita gitu karena kita memudahkan orang lain gitu. Apapun itu ya, jadi tidak hanya ketika sekarang kita teman-teman kerja atau kuliah atau ya, lagi belajar dimanapun, termasuk di kehidupan sehari-hari. Kalau kita bisa memudahkan orang lain pun akan memudahkan kita ya, kayak gitu. Oke. Berarti ini sangat personal prinsip ya. Kayaknya aku lihat ya, kayak soalnya kayak benar-benar kayak aku mempelajari design thinking untuk menjadi lebih baik gitu, kayak benar-benar deep sekali kayaknya untuk diri pribadi ya, kayaknya banyak pembelajaran yang bisa diambil dari design thinking ini. Yang padahal awalnya video ini serius tapi kayaknya ujung-ujungnya lebih ternyata ada unsur personal dari pembelajaran dilakukan gitu kan. Dan hopefully aku dan teman-teman dari sobat litera pun juga sama ya gitu, mempelajari sesuatu tuh ya ada unsur personalnya juga yang bisa scale up diri sendiri gitu. Yes. Dan nah ini last question. Oke, siap. The essential one. Karena sebenarnya kan literasi sendiri fokusnya literasi ya gitu. Dan aku pengen banget teman-teman kayaknya design thinking ini jadi salah satu skill yang sekarang lagi digadang-gadang banget. Bahkan sertifikasi design thinking pun juga baru muncul gitu ya. Mulai rame orang menyadari esensi dari design thinking dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya seru nih kalau misalnya
perlu kita pelajari gitu ya, perlu untuk kita sama-sama pahami lah, setidaknya ngerti lah ini tuh apa sih gitu ya, biar nggak ngebleng-ngebleng banget gitu loh. Siap. Nah, aku pengen minta tips dong Kak gitu ya, tentang buat sobat litera yang mau start belajar tentang design thinking atau pengen tahu lah kepo-kepo soal design thinking atau mungkin nerapin di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kira-kira belajarnya dari mana sih startnya gitu, dari apakah mungkin ya video YouTube atau mungkin apa, maybe ada rekomendasi bacaan atau rekomendasi kegiatan yang bisa direkomendasiin ke sobat litera, boleh banget nih. Siap ya. Kebetulan bukunya di sini. Ini bukunya emang bukan sekedar gimmick, teman-teman, nanti akan Ya. di-share juga. Pertama mungkin yang paling sederhana, maksudnya bisa dilakukan sendiri. Sendiri. Kapanpun, dimanapun gitu ya. Ya harapannya juga mudah-mudahan teman-teman ada rezekinya. Bisa teman-teman mulai dengan ya baca buku ya. Tadi aku sempat nyebut Michael Lurick ya. Ini bisa dibilang yang si paling ahli lah gitu ya. Salah satunya di dunia itu di design thinking ya. Dia menulis banyak buku, ini salah satu dari 4 bukunya yang sekarang sudah beredar gitu ya, sudah diterjemahkan juga, tapi mungkin agak tricky ya kalau buku-buku terjemahan model gini, emang kadang apa namanya ya, kadang bahasanya kurang pas Iya, terjemahannya gitu. benar. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa start ya, karena ini yang memang pengalamannya lebih banyak gitu ya, bisa teman-teman pelajari. Nah ini kalau yang aku pegang ini design thinking for business growth. Jadi buat teman-teman yang memang kerjaannya mungkin tadi ya sama kayak aku, product management di bidangnya bizdev gitu ya. Ini lebih pas baca yang ini kayak gitu ya. Bisa aja langsung baca buku ini. Nah, Michael Lurick sendiri kebetulan juga punya mitra ternyata di Indonesia. Nah, ini tempat aku melakukan sertifikasi sekitar 3 bulan lalu ya. Nah, jadi di Indonesia itu ada namanya komunitas The Local Enablers. Nah, Local Enablers itu ngadain sertifikasi nih buat teman-teman, buat profesional ya. Nah, bisa banget teman-teman ikut gitu ya. Nah, ini salah satu modulnya ya. Jadi hanya aku tampilkan judulnya aja. Judulnya aja. Ya, kalau mau ikut harus bayar. Tapi aku berani jamin ini worth it banget gitu ya. Karena setelah aku belajar 6 tahun ya. Awalnya juga pertama-tama memang The Local Enablers, karena Local Enablers sendiri kan memang basisnya di Bandung gitu ya. Aku dulu waktu setelah kuliah kenal Local Enablers. Nah, ketika teman-teman ikut sertifikasi, benar-benar teman-teman diajak untuk tadi membangun mindsetnya dulu. Karena kalau belajar praktek itu sebetulnya bisa dibilang mazhabnya juga banyak ternyata, bukan Iya, cuma benar. Michael Lurick. Dan frameworknya pasti banyak juga. Bener, frameworknya banyak. juga. Tapi balik lagi yang paling penting mindsetnya dulu yang ditanamin. Nah, ketika teman-teman ikut sertifikasi itu salah satu yang level awalnya adalah diajak untuk membangun dulu mindsetnya gitu ya. Ya tentunya agar tadi dipraktikkan di kehidupan sehari-hari ya, kayak gitu. Nah, salah satunya ya teman-teman bisa buka juga sosial medianya Local Enablers, karena setiap hari ya foundernya itu Pak Dwi Purnomo itu sering juga sharing case-case yang real gitu ya sehari-hari. Jadi bisa teman-teman pelajari juga gratis gitu ya kalau di sosmed. Nah, selain mengadakan sertifikasi, teman-teman juga bisa baca modulnya dari Local Enablers, juga sering ngeluarin salah satu kalau design thinking ataupun kebutuhan lain ya teman-teman yang punya bisnis, banyak banget modul-modul yang bisa dipelajari kayak gitu untuk memahami dan mengimplementasikan design thinking. Sisanya menurutku ya selain baca ya teman-teman harus praktek gitu ya, ataupun kalau sekarang itu juga udah mulai banyak kegiatan tidak hanya semacam workshop ya kayak hackathon gitu. Iya. Itu basisnya memang design thinking gitu ya. Jadi salah satunya Local Enablers itu aku dulu ikut acara, aku lupa namanya. Tapi intinya waktu itu kita diminta untuk menghasilkan ide membangun kota Bandung waktu itu. Nah, beberapa bulan lalu juga kalau nggak salah Pemkot Cimahi juga mengadakan hal yang sama. Jadi teman-teman selama beberapa hari diminta empathize gitu ya untuk satu permasalahan, diminta ngusulin ide. Jadi praktek end to end gitu ya. Nah, I see. itu kan apa ya, lebih seru karena real gitu ya. Benar. Kalau idenya bagus bahkan diangkat gitu ya sebagai programnya pemerintah kayak gitu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan gitu ya untuk belajar desain thinking. Oke. Menarik.
sebenarnya banyak juga sih, aku juga ngelihat ada beberapa kayak crash course atau misalnya apa Wah, yang benar-benar aku baru kenalin tahu nih. design thinking juga, itu juga ada beberapa. Dan banyak sih sebenarnya di sosmed udah mulai rame juga di Bandung. Iya sih. Komunitas-komunitas udah mulai bergerak untuk ngajakin belajar bareng lah soal design thinking ini Wah, gitu. boleh banget tuh. Nanti mungkin kita share-share lagi kali ya gitu ya di Wah, episode berikutnya mungkin, atau mungkin nanti ada Sesi offline mungkin. ya ada sesi offline mungkin ya, diskusi juga boleh banget. Atau nanti kalau ada rekomendasi tambahan nanti mungkin kita akan taruh di Instagram kita, atau mungkin taruh di deskripsi YouTube juga bisa, nanti bakal kita info lagi seputar itu. Tapi intinya esensinya sebenarnya mempelajari skill baru itu penting sih menurut aku ya. Banget. Itu salah satunya mungkin salah satunya dari Kak Faris adalah design thinking gitu, karena beliau pakai di kantor gitu. Jadi mungkin design thinking jadi apa ya? Jadi salah satu opsi lah ya yang bisa dipilih sama Kak Faris untuk lebih diperdalam, bahkan sampai ambil sertifikasi juga gitu. Bahkan aku pun juga, aku sempat ngobrol sama Kak Faris juga soal ini gitu, dan Cari teman. iya mencari teman waktu beliau mau sertifikasi, ngajak juga gitu, dan kayaknya menarik ya untuk aku pelajari dulu gitu sebelum aku ambil sertifikasi juga gitu ya. Oke, mungkin ngobrol-ngobrolnya sih sebenarnya Siap. cukup ya. Oke. Aku berterima kasih sekali sudah mau sharing di Liter IC di sore hari. Sebenarnya kita syutingnya sore hari teman-teman. Jadi di sore hari ini terima kasih sudah menyempatkan waktu dan mau sharing sama teman-teman yang lain, terutama sobat Litera. Nanti mungkin kalau misalnya Kak Faris mau nitipin rekomendasi tentang design thinking boleh banget, nanti titip ke Litera IC, nanti kita akan share ke sobat Litera juga gitu. Dan terima kasih sobat Litera yang udah nonton video ini, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.